Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Amanda Salsabila, NIM 2101111000315. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori asal mula negara. Teori asal mula negara dibagi menjadi dua, yaitu teori spekulatif dan teori historis. Teori spekulatif meliputi teori perjanjian masyarakat, teori teokratis, teori kekuatan, teori patriarkal, teori organis, teori patrimonial, teori alamiah, dan teori historis. Teori perjanjian masyarakat atau teori kontrak sosial menganggap perjanjian sebagai dasar negara dan masyarakat. Teori ini dipandang tertua dan terpenting karena setiap perenungan mengenai masyarakat dan negara mau tidak mau akan menghasilkan paham-paham yang mendasarkan adanya negara dan masyarakat itu pada persetujuan anggota-anggotanya. Teori perjanjian masyarakat terbukti dapat memengaruhi pemikiran politik di benua Eropa sejak abad pertengahan sampai ke zaman Renaissance dan terus sampai abad ke-18. Dalam kepustakaan ilmu politik, kenal dan dibedakan menjadi dua macam, yakni perjanjian masyarakat yang sebenarnya dan perjanjian pemerintah. Teori teokratis atau ketuhanan. Suatu teori yang menganggap bahwa asal mula negara dan kekuasaan seorang penguasa adalah semata-mata berasal dari Tuhan. Tujuan negara adalah untuk mencapai kehidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan. Teori ketuhanan dibagi menjadi dua, yaitu teori ketuhanan langsung dan teori ketuhanan tidak langsung. Teori ketuhanan langsung yaitu untuk menunjukkan bahwa yang berkuasa dalam negara itu adalah langsung Tuhan, sedangkan teori ketuhanan tidak langsung yaitu manakala bukan Tuhan sendiri yang memerintahkan, melainkan raja atas nama Tuhan. Teori kekuatan yaitu hasil dominasi dari kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Maksudnya, kekuatan menjadi sumber dan pencipta negara. Negara dilahirkan karena pertarungan kekuatan di mana yang paling kuat yang akan merupakan pemenang dan sekaligus kebentuk negara. Faktor kekuatan itu juga dapat berupa kekuatan ekonomi dan kekuatan otak. Beberapa pandangan dari teori kekuatan, yakni negara adalah alat kaum kapitalis yang menguasai alat-alat produksi, dan negara adalah organisasi pemaksa. Teori patriarkal. Dalam teori patriarkal digambarkan bahwa ayahlah yang berkuasa dalam keluarga itu dan garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Maksudnya, bahwa pemimpin pertama dari manusia itu adalah semula dari pihak bapak yang merupakan kepala keluarga kecil yang kemudian akan menjadi keluarga yang lebih besar yang akan membentuk suatu masyarakat dan masyarakat membentuk suatu negara dengan garis bapak sebagai pimpinan. Teori organis. Negara dianggap atau dibersamakan dengan makhluk hidup manusia atau binatang. Menurut Nicholas Dapusha, mengemukakan bahwa kehidupan korporal dari negara dapat disamakan dengan anatomis sebagai tulang berulang, undang-undang sebagai urat syaraf, raja sebagai kepala, dan para individu sebagai daging makhluk hidup itu. Teori patrimonial, yakni karena raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya itu harus tunduk kepadanya. Contohnya, negara-negara pada abad pertengahan di mana hak memerintah dan menguasai timbul dari pemberian tanah, maksudnya dalam keadaan perang sudah menjadi kebiasaan bahwa raja-raja menerima bantuan dari kaum bangsawan untuk mempertahankan negaranya dari serangan musuh dari luar. Jadi, jika perang sudah selesai dengan kemenangan si raja, maka sebagai tanda jasa para bangsawan yang ikut membela dan membantunya mendapat sebidang tanah sebagai hadiah. Pemberian sebidang tanah kepada para bangsawan, maka berpindah semua hak atas tanah itu kepada mereka, sehingga mereka mendapatkan hak untuk memerintah terhadap semua yang ada di atas tanah itu. Teori alamiah.
Menurut Aristoteles, negara adalah ciptaan alam. Potret manusia membenarkan adanya negara karena manusia pertama adalah makhluk politik dan baru kemudian makhluk sosial. Negara adalah organisasi yang rasional dan etis yang memungkinkan manusia mencapai tujuannya dalam hidupnya untuk mencapai yang baik dan adil. Teori historis. Lembaga-lembaga sosial tidak dibuat tapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Sebagai lembaga sosial yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, maka lembaga-lembaga itu tidak luput dari pengaruh tempat, waktu, dan tuntutan-tuntutan zaman. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.